Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kode etik advokat Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri, Mutiara Devintasari, sebagai moderator dan pemateri pertama, teman saya Akbar Surya Sukmana sebagai pemateri kedua, Solekhatus Saada sebagai pemateri ketiga, Miranda Angelini Pratita sebagai pemateri keempat, dan Teddy Ardiansa sebagai pemateri kelima. Baik, di sini saya akan membahas tentang kode etik profesi. Yang pertama itu ada makna. Kode etik profesi merupakan sesuatu yang muncul dalam bentuk norma dan setiap anggota profesi harus berpegang teguh pada norma tersebut untuk menjalankan tugas profesional di dalam kehidupan sosial. Yang kedua ada dasar pembentukan kode etik. Satu, menjaga dan meningkatkan kualitas moral dalam mengemban sebuah profesi. Yang kedua, melestarikan kualitas keterampilan teknis pengemban. Yang ketiga, melindungi kesejahteraan material para pengemban profesi. Yang kedua, fungsi kode etik berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi yang menjamin kelangsungan hidup profesi dalam masyarakat. Dalam implikasinya, kode etik berguna sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat, serta memberikan pedoman kepada seorang advokat untuk memperjuangkan hak-hak sosial yang berkemampuan untuk meningkatkan potensi survival golongan masyarakat lemah di tengah masyarakat yang kian kompleks dan penuh antagonisme. Yang terakhir ada peran, yang pertama sebagai sarana kontrol sosial, yang kedua kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya, yang ketiga kode etik penting untuk mengembangkan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik profesi avokat. Kode etik profesi avokat dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada kode etik dalam hubungan dengan kepribadian avokat pada umumnya. Yang kedua, ada kode etik dalam hubungan avokat dan klien. Yang ketiga, ada kode etik dalam hubungan dengan rekan sejawat. Lalu yang keempat, kode etik dalam bertindak menangani perkara. Dan yang terakhir, terdapat kode etik dalam hubungan avokat terhadap hukum atau undang-undang. Dasar hukum kode etik profesi advokat. Yang pertama, ada Rechtsstaatliche Organisasi atau disingkat dengan RO. Staatsblad 1848 nomor 57 mengenai susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili bab 6 advokat dan pengacara. Lalu yang kedua ada Bepalingen Bedrevedens Het Custom der Rechtsstaatliche Ambtenaren en dat Advocaten. Procedure and the Warders Stadblad 1848 nomor 8 tentang peraturan mengenai pakaian pegawai kehakiman dan para advokat, jaksa, dan jurusita. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bab 7 bantuan hukum. Lalu yang keempat ada Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum bab 3 kekuasaan pengadilan pasal 54. Dan terakhir ada Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bab 3 kekuasaan Mahkamah Agung pasal 36. Menjelaskan pentingnya kode etik profesi terutama bagi advokat. Yang pertama, kode etik itu penting karena kode etik dapat menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, serta meningkatkan mutu profesi. Yang selanjutnya, kode etik profesi ini sebagai upaya pengawasan dalam menjalankan profesi advokat sebagai penegak hukum. Kemudian, kode etik advokat ini merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat yang menjamin dan melindungi. Namun, di sini terdapat beban kewajiban. Tetap advokat itu memiliki kewajiban untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya dengan baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Kode etik profesi advokat ini kemudian dijadikan sebagai sarana social control. Hal ini dapat dibuktikan di mana jika tidak ada kode etik profesi advokat dalam penegakan hukum, maka bisa terjadi penyalahgunaan profesi dan pelanggaran kode etik tersebut yang seharusnya mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik dan sekaligus berkeadilan. Kode etik advokat Indonesia dalam Kongres Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei tahun 2002. Yang terdiri dari 12 bab dan 24 pasal. Bab 1, ketentuan umum. Bab kedua, kepribadian advokat. Bab ketiga, hubungan dengan klien.
Bab keempat, hubungan dengan teman sejawat. Bab kelima, teman sejawat asing. Bab keenam, cara bertindak menangani suatu perkara. Bab ketujuh, ketentuan-ketentuan lain. Bab kedelapan, pelaksanaan kode etik. Bab ke-9 terdiri dari 11 bagian. Bab ke-10 kode etik dan dewan kehormatan. Bab ke-11 aturan peralihan. Dan yang terakhir bab ke-12 penutup. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada dasarnya, dasar hukum yang digunakan dalam advokat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kode etik profesi merupakan sesuatu yang muncul dalam bentuk norma, dan setiap anggota profesi harus berpegang teguh pada norma tersebut untuk menjalankan tugas profesional di dalam kehidupan sosial. Adapun fungsinya sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat. Kode etik memiliki beberapa peran. Kode etik profesi advokat sangat penting sebagai upaya pengawasan dalam menjalankan profesi advokat sebagai penegak hukum. Selain itu, kode etik juga harus mampu menjawab pelayanan kepada pengguna profesi dalam memadahi serta memuaskan, atau biasa dikenal dengan hubungan kepercayaan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.